Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Nah, siang ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang pengertian teks deskripsi. Di SD sudah pernah tahu ya apa itu teks deskripsi. Nah, ini kita akan mengulang lagi di kelas 7 tentang teks deskripsi. Nah, teks deskripsi itu adalah teks penggambaran yang mengenai suatu objek. Tujuan dari dibuatnya teks deskripsi adalah untuk menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif. Nah, dalam bahasa yang lebih sederhana, teks deskripsi dibuat untuk melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Nah, selanjutnya itu kita akan belajar tentang struktur deskripsi. Di sini struktur deskripsi itu apa saja? Ada identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup atau simpulan. Apa itu identifikasi? Identifikasi itu berisi nama objek, lokasi, dan gambaran umum dari objek yang akan dideskripsikan. Nah, kemudian apa itu deskripsi bagian? Deskripsi bagian itu berisi tentang rincian dari objek yang dideskripsikan. Nah, pada bagian ini objek digambarkan secara rinci atau diceritakan secara rinci, lebih spesifik. Kemudian yang ketiga itu penutup atau simpulan. Penutup berisi kesan umum yang isinya pandangan subjektif penulis mengenai objek yang telah dideskripsikan atau diceritakan. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks deskripsi. Nah, yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Nah, kalimat perincian adalah kalimat yang berfungsi merinci kalimat yang sifatnya umum. Misalnya, jika kalimat umumnya adalah ibuku sosok yang baik, maka kalimat perincinya berisi gambaran rinci dari baik yang melekat pada sosok ibu. Baiknya itu bagaimana dan seperti apa, gitu ya. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan atau panca indera. Cerapan panca indera. Maksudnya itu kalimat yang ketika disajikan akan membuat pembacanya seolah melihat, mendengar, meraba, atau mengecap. Misalnya, hujan rintik membasahi pohon yang semula kering. Ya, hujan rintik membasahi pohon yang semula kering. Nah, itu kita akan mendengar rintik hujan. Nah, itu adalah contoh dari kalimatnya. Nah, yang ketiga itu penggunaan kata berimbuan. Kata berimbuan adalah kata yang memiliki imbuan. Misalnya, memakan, melihat, menyayangi, dan lain-lain. Nah, sekarang yang keempat itu penggunaan sinonim. Apa itu sinonim? Sinonim adalah kata yang memiliki makna sama. Misalnya, kata indah sama dengan elok, atau memukau, atau mengagumkan. Ya, bisa dimengerti. Yang kelima itu penggunaan kata depan. Kata depan adalah kata yang biasanya menyertai kata dasar dan posisinya ada di depannya. Misalnya, di, ke, pada, kepada, dari. Misalkan di dapur itu berimbuan menggunakan kata depan di ya. Ke sekolah. Nah, selanjutnya itu tentang penggunaan kata khusus, yaitu lawan dari kata umum. Misalnya, jika kata umumnya hewan, maka kata khususnya itu monyet, marmut, cebong, atau harimau. Atau contoh lainnya, kata umumnya bunga.
Nah, kata khususnya itu ada bunga mawar, melati, anggrek, dan lain sebagainya. Nah, sekarang penggunaan majas. Yang ketujuh, penggunaan majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan memberi efek tertentu. Majas itu banyak macamnya seperti majas personifikasi dan hiperbola. Nah, sekian materi bahasa Indonesia pada siang hari ini. Kurang lebihnya Budian mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.